Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Sebina Biurawo dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI 4D. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio ataupun televisi, yang dikembangkan oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada khalayak ramai yang tersebar secara luas. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori komunikasi massa. Yang pertama, Technological Determined Theory. Pengertian teori ini dikemukakan oleh Marcel M.C. Lucan pada tahun 1962. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi ini tersebut membentuk bagaimana cara individu tersebut berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut mengarahkan manusia untuk bergerak pada suatu teknologi ke teknologi lainnya. Contoh kasus dari Technological Determined Theory seperti fenomena munculnya smartphone yang sedang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Smartphone memungkinkan kita untuk berhubungan dengan dan bertukar informasi dengan siapapun, baik dengan seseorang yang berada sangat jauh dari tempat kita berada. Teknologi ini seharusnya sangat menguntungkan bagi manusia karena segala sesuatunya menjadi praktis. Yang kedua, teori diffusion of inovasi. Teori diffusion inovasi yang dikembangkan Everett M. Morgan dikenal luas sebagai teori yang membahas keputusan inovasi melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation pada tahun 1983. Inovasi adalah sebuah ide praktik atau objek yang dipersepsikan sebagai suatu yang baru oleh individu. Sedangkan difusi merupakan proses mengkomunikasikan sebuah inovasi melalui saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu kepada anggota sistem sosial. Selanjutnya, contoh kasus dari diffusion of innovation theory. Berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang, sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring internet. Contohnya seperti kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudahkan jika dibandingkan dengan zaman dulu. Seperti sistem pembelajaran yang dulunya hanya bisa dilakukan di dalam kelas secara antar pribadi atau face to face, antar guru dengan siswa ataupun antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian saat ini diperkenalkan yang namanya kelas online atau online class, yang biasanya dengan menggunakan aplikasi dari Google seperti Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung. Selanjutnya, yang ketiga, teori uses and gravitation theory. Teori uses and gravitation merupakan pengembangan dari teori atau model jarum hipodermik. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan suatu media untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh kasusnya seperti kita menonton acara TV yang menghibur dan di tengah-tengah acara tersebut muncul iklan, tetapi sebagai pengguna aktif tidak akan menonton iklan sampai acara TV tersebut mulai kembali, karena saya menganggap tidak penting, sehingga saya biasanya akan memindahkan channel yang pada saat itu tidak menayangkan dan saya menganggap itu menarik. Yang keempat, agenda setting theory. Agenda setting menurut Maxwell M.C. Combs dan Donald L. Shaw adalah media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya.
Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Contoh kasus dari agenda setting teori seperti fenomena klakson telolet yang cukup ramai diperbincangkan beberapa bulan yang lalu. Fenomena ini terjadi melalui media sosial. Telolet sebenarnya hanya suara klakson bus antar kota yang khas dan nyaring, namun jadi melejit karena viral di media sosial. Selanjutnya, media critical theory. Teori terakhir, teori media kritis akarnya berasal dari ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial marxis. Teori kritis membangun pertanyaan yang menyediakan alternatif jalan untuk menginterpretasi hukum sosial media massa. Menurut perspektif teori ini, media tidak boleh hanya memberikan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo. Contoh kasus dari media critical theory seperti program acara televisi reportase investigasi yang membongkar suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam penerapannya, reportase investigasi mengajak masyarakat untuk berpikir kritis atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya, seperti pada kasus daging sisa yang dirubah menjadi daging segar. Program televisi ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada fenomena yang bisa digolongkan dalam peristiwa kriminal di pasar. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang 5 teori komunikasi massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.